Anak merupakan investasi paling berharga. Seorang anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia dapat menjadi agen-agen pembangunan suatu daerah. Jika anak mengalami gangguan pertumbuhan, maka akan berdampak pada masa depannya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Secara fisik, kondisi stunting dapat dilihat dari pertumbuhan tinggi badan menurut umur yang tidak sesuai dengan standar pertumbuhan yang seharusnya. Akibat terburuknya adalah perkembangan dan pertumbuhan otak anak, sehingga kecerdasan anak tidak maksimal, yang tentu saja akan menimbulkan masalah secara sosial yang bisa mempengaruhi masa depan serta produktivitas anak tersebut. Untuk mendukung tercapainya program pencegahan stunting, tentunya keterlibatan semua sektor sangat berpengaruh, terutama keseriusan pemangku kebijakan. Percepatan penanganan stunting memerlukan intervensi terpadu yang mencakup intervensi sensitif dan spesifik secara simultan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan intervensi terpadu yang melibatkan lintas sektor dan menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan percepatan penanganan stunting. Balita stunting di Kabupaten Klaten saat ini sebanyak 11,21%, lebih tinggi 4,11% dari tahun 2019. Stunting disebabkan oleh praktek pengasuhan yang tidak baik, khususnya dalam pemberian makan bayi dan anak. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Perkenalkan, nama saya Astuti Winanda, umur saya 17 tahun, alamat saya Soronalan Blimbing Karangneko Klaten. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Klaten. Setiap hari Jumat saya mengkonsumsi tablet tambah darah atau biasanya kami sebut dengan pil pintar. Dengan mengkonsumsi pil pintar bisa mencegah penyakit anemia, menjadi semangat dalam belajar, tidak lemah, letih, dan lesu. Sebelum makan tablet tambah darah, kami makan bersama dengan gizi seimbang, seperti makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah. Dan saya tidak lupa minum air putih 8 gelas per hari. Di sekolah juga mendapatkan edukasi tentang reproduksi kewanitaan. Di situ saya bisa mengetahui tentang reproduksi yang sehat. Kurangnya akses makanan bergizi pada ibu hamil, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain dengan intervensi gizi spesifik pada sasaran 1000 HPK. Intervensi yang dilakukan pada ibu hamil adalah memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, mengatasi kekurangan yodium dengan menggunakan garam yodium, dan menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Erlita Dewi Puspitasari, umur saya 29 tahun, alamat saya Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara. Ini merupakan kehamilan pertama bagi saya. Usia kehamilan saya sudah memasuki 36+2 hari. Untuk mendapatkan tumbuh kembang janin yang optimal, saya selalu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dengan suami saya. Kemudian saya membaca buku KIA secara rutin minimal 1 lembar per hari. Kemudian saya mengkonsumsi gizi seimbang serta meminum rutin tablet tambah darah, dan saya selalu melakukan senam hamil secara rutin dan teratur. Saya biasa makan dengan berbagai macam menu yang terdiri dari nasi, sayur, lauk. Lauk itu terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu biasa terdapat pada ikan, telur, ayam yang sangat mudah didapat di pasar. Kemudian protein nabati itu juga seperti tahu tempe, karena juga yang mudah didapat. Kemudian tidak lupa saya menyertakan buah-buahan. Terkadang saya juga membuat dan meminum sari kacang kedelai. Saya juga tidak lupa untuk meminum tablet tambah darah sehari sekali pada malam hari. Pada saat saya melakukan kelas ibu hamil, saya selalu mendapatkan informasi tentang kehamilan, menu isi piringku, pemeriksaan rutin, serta materi tentang persalinan, bayi baru lahir, dan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Di setiap pertemuan kelas hamil itu ada selalu kegiatan tentang aktivitas fisik yang berguna untuk melancarkan peredaran darah.
yang berupa senam ibu hamil dan ibu bersalin. Intervensi yang dilakukan pada ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan yaitu dengan mendorong inisiasi menyusui dini atau IMD untuk mendapatkan kolostrum, mendorong pemberian ASI eksklusif, dan mendorong ibu mencuci tangan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ana Yunita. Saya seorang karyawati di salah satu bank BUMN. Saat ini saya mempunyai 2 orang anak. Saya berusia 32 tahun dengan alamat di Gajian Pandesuri Klaten. Pengalaman saya setelah melahirkan, di situ dokter sama perawat meletakkan bayi saya di dada saya tanpa kita beritahu bayi bisa mencari puting. Di situ saya merasakan timbul rasa yang sangat luar biasa, rasa yang sangat haru. Saya bisa memberikan kehangatan kepada anak saya, timbul suatu rasa jalinan batin antara saya sama anak saya, di mana saat itu proses IMD saya berjalan kurang lebih sekitar 1 jam. Dengan IMD, anak kita bisa menyusu kita. Di hari-hari berikutnya, anak kita tidak akan kesulitan dalam mencari puting. Terutama pengalaman saya sih terhindar dari lecet puting. Dengan kita melakukan IMD, kita akan terbantu proses menyusui berikutnya. Alhamdulillah saya diberikan ASI yang cukup. Saya yakin semua ibu diberikan ASI yang cukup karena Tuhan memberikan payudara kita itu untuk memberikan ASI kepada anak kita. Bayi saya susui setiap minimal 2 jam sekali. Kalau enggak ya begitu bayi membutuhkan ASI, begitu bayi nangis saya langsung memberikannya sampai bayi itu merasa puas. Ibu-ibu jangan khawatir, meskipun kita harus bangun malam, di dalam perjuangan kita itu Allah sudah memberikan sesuatu hal yang sangat berarti bagi kita. Hasil dari ASI yang kita keluarkan itu berdampak sangat luar biasa untuk bayi kita. Alhamdulillah suami, ibu mertua, semua keluarga saya mendukung saya di saat saya capek, di saat anak saya nangis, anak saya digendong bergantian sama ibu, sama suami saya. Peran suami, peran keluarga, peran ibu mertua saya sangat luar biasa. Saya pun bisa memompa ASI saya untuk kemudian saya simpan dan saya tinggal di saat saya bekerja. Sesung berikutnya saya akan menceritakan tentang cara saya menyimpan ASI. Saya melakukan pompa setiap 2 jam sekali. Kemudian hasil pompa tersebut saya masukkan ke kantong ASI. Kemudian dari kantong tersebut dimasukkan ke dalam freezer yang bisa disimpan selama kurang lebih 6 bulan untuk yang penempatannya di freezer. Kemudian cara untuk penyajiannya, ASI yang sudah terbeku dikeluarkan dari freezer, maksimal dikeluarkan dari freezer itu kurang lebih sekitar 4 jam. Nanti untuk cara meminumkannya ke adik bayi, itu nanti ASI yang sudah mencair dimasukkan ke dalam botol, kemudian dihangatkan di dalam gelas gitu. Panasnya jangan terlalu panas. Setelah ASI sudah hangat, nggak terlalu dingin, itu sudah siap diminumkan dengan cara disendoi kepada adik bayi. Di tempat kerja, alhamdulillah semua teman, semua manajemen, atasan saya mendukung saya dalam rangka saya ingin memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Setiap 2 jam sekali saya diberikan waktu untuk memompa di kantor, saya diberikan tempat sehingga setiap 2 jam sekali saya bisa memompa dan alhamdulillah 1 pompa saya bisa mendapat 2-3 kantong ASI. 1 kantong ASI berisi 100 ml. Dari situ ASI yang sudah saya dapatkan dari hasil pompa, saya simpan di dalam freezer, di kulkas yang sudah disediakan kantor.
Tapi semisal ibu-ibu di kantor tidak ada kulkas, nanti bisa ibu-ibu membeli tas yang khusus untuk ASI, di dalamnya ada gelnya. Lah itu nanti tinggal ASI, kantong ASI dimasukkan ke dalam tas tersebut. Insya Allah nanti sampai ibu pulang kerja pun ASI tidak basi. Tips saya ya ibu, tips saya agar bisa memberikan ASI eksklusif. Itu saya setelah melahirkan, kan bayi butuh ASINya masih sedikit, sementara produksi ASI kita banyak. Lah di situ saya sudah mulai memompa dari hari ketiga. Begitu saya sampai rumah, adik bayi sudah menyusu, tapi payudara kita masih terasa penuh. Lah itu langsung saya pompa. Selama saya cuti, 1 hari saya kurang lebih dapat 6-7 kali kantong ASI. Sama halnya saya saat sudah bekerja. Alhamdulillah tiap 2 jam sekali saya mendapat 2-3 kantong ASI. Untuk penyimpanan di rumah saya masukkan ke dalam freezer, di mana kalau kulkas itu khusus freezer bisa bertahan selama 6 bulan. Dan alhamdulillah di usia bayi saya yang sudah 3 bulan, saya sudah bisa menyetok kurang lebih 400 kantong ASI, di mana 1 kantong ASI berisi 100 ml ASI. Proses saya memerah ASI. Kebetulan di rumah saya ada alat untuk memompa ASI. Saya pakai itu, tapi ibu-ibu juga jangan khawatir. Sekiranya ibu di rumah tidak ada alat pompa ASI, ibu bisa melakukan dengan cara memerah manual. Dengan cara sebelum ibu mau memerah, ibu mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita perah payudara kita pelan-pelan hingga payudara kita mengeluarkan ASI sampai payudara kita tidak penuh lagi. Untuk tips ibu-ibu yang bekerja, sesuai pengalaman saya, agar kita bisa mendapatkan ASI yang banyak, pertama, ibu berpikir positif, jangan kemerungsung. Ibu harus bisa memanage waktu, pikiran ibu. Saya pasti bisa memberikan ASI kepada anak saya. Anak saya pasti cukup dengan ASI yang kita punya. Apabila kita bisa memanage waktu, tiap 2 jam sekali kita perah ASI kita simpan ke freezer. Dalam waktu 3 bulan cuti kita, sampai 6 bulan eksklusif kita bisa. Bahkan sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, insya Allah bisa. Untuk mendapatkan ASI yang banyak, itu tidak hanya tergantung dari makanan, tapi banyaknya ASI kita itu didapat dari pikiran kita, banyaknya si adik menyusu pada kita, intensnya kita memerah ASI. Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-24 bulan, yaitu dengan pemberian MPASI sesuai kebutuhan, gizi seimbang, serta ASI diteruskan hingga 24 bulan. Menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana, saya ibu rumah tangga. Rumah saya di Ngenukan Pandes Wedi, dan ini anak saya namanya Gaisan, usianya 8,5 bulan. Saat ini yang saya lakukan supaya anak saya bisa tumbuh dengan sehat dan optimal. Yang pertama, waktu dia lahir saya sudah kasih ASI eksklusif selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian setelah ASI saya berikan makanan pendamping ASI dari usia 6 bulan sampai sekarang. Hal yang saya lakukan ketika memberikan makanan pendamping ASI untuk anak saya, yang utama adalah saya memberikannya sehari selama 3 kali dengan 1-2 kali selingan, dengan jumlah kurang lebih saat ini sekitar setengah mangkok, dengan memberikan berbagai variasi makanan agar dia tumbuh dengan sehat. Contohnya saya biasa kasih makanan pokok dari beras ataupun beras merah, sayur-sayuran, buah. Kalau buah dia sukanya
pepaya, kemudian alpukat, dikacang-kacangan seperti tahu, tempe, juga kacang merah, kacang hijau. Yang terakhir adalah protein hewani dari bahan daging-dagingan seperti telur, kadang ayam, kadang daging sapi, sama kesukaannya dia itu ikan tuna. Waktu memberikan MPASI, biasanya hal yang saya perhatikan adalah kebersihan. Saya tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, mencuci semua peralatan makanan agar dia bersih dan terhindar dari penyakit diare. Nah, untuk memberi makan sendiri, biasanya saya, terutama saat ini sedang tumbuh gigi, agak sedikit kesulitan, tetapi kita tidak boleh memaksa ketika memberikan makan bayi atau memberikan makanan kepada anak. Jadi saya tidak pernah memaksa, tapi lebih kepada menawarkan kepada anak apa yang dia suka, seperti itu. Selain memberi makan, biasanya setiap bulan saya pantau pertumbuhan dan perkembangannya dengan datang ke posyandu. Di posyandu dia akan ditimbang, diukur tinggi badan. Kemudian selain itu juga diberikan kegiatan pemantauan pertumbuhan untuk perkembangannya. Sekarang dia sudah bisa duduk, sudah bisa merangkak sesuai dengan usianya saat ini 8,5 bulan. Selain itu setiap Februari dan Agustus dia mendapatkan vitamin A dan obat cacing di bulan Februari dan Agustus. Kalau misalkan dia sedang BAB, saya biasanya kadang pakai pampers, kadang tidak. Tapi kalau misalkan dia BAB, saya sudah melatih dengan toilet training. Jadi saya kadang melatih di BAB di jamban. Kalau dia pakai pampers, biasanya hal yang saya lakukan adalah membuang BAB-nya dulu di toilet, kemudian pampersnya saya bersihkan, baru saya buang ke tempat sampah. Untuk imunisasi saat ini dia sudah mendapatkan imunisasi mulai dari HB0, BCG, sama Pentabio. Yang belum dia dapatkan campak nanti di usia 9 bulan. Setelah melahirkan saya langsung ikut KB dengan KB suntik 3 bulan.